Cara menentukan judul video dengan tepat. Yang pertama, kenali audiens terlebih dahulu. Target kita siapa? Kenapa menentukan target sangat penting? Agar kita bisa mendapatkan konsep ke depannya, entah dari penyampaian kita, gaya komunikasi kita, dan bahkan pasar konten kita. Cara risetnya, teman-teman ketikkan dulu judulnya apa, lalu teman-teman cari di penelusuran YouTube. Nah, biasanya kalau untuk channel yang udah lama konten, yang udah setahun atau 2 tahun, di bagian dashboardnya sudah muncul yang namanya usia penonton. Dari situ kita bisa mendapatkan data. Kenapa ini sangat penting? Agar kita tidak salah target. Kan nggak mungkin kita bikin konten memasak, targetnya anak kecil. Yang nggak bakal nyambung dong. Dan penyampaian yang kita sampaikan pun bakal keliru takutnya. Atau menimbulkan kesalahpahaman. Karena dalam dunia konten itu bukan hanya kita bikin video saja, tapi kita harus riset juga target kita siapa nih. Kenapa harus spesifik? Biar tahu nanti video kita mau dibikin berapa durasinya, bagaimana konsep yang mau dibuat, bagaimana kita membuat yang namanya penyampaian atau komunikasinya. Kenapa penting sekali? Agar subscriber atau viewer dapat memahami apa yang kita sampaikan. Yang kedua adalah riset pasar. Ketika kita sudah mencari target audiens, kita harus riset terlebih dahulu pasar kontennya apa. Misalnya, kita kontennya memasak masakan Indonesia. Kita riset masakan Indonesia yang sedang ngetrend itu apa ya? Misalnya nasi uduk. Ya, kita riset nih. Kalau misalnya ini lagi ngetrend, ya udah kita bikin tutorialnya. Misalnya target kita ibu-ibu rumah tangga. Usianya 40 tahun atau ya 40 tahun lah ya. Otomatis kan usia segitu sudah punya anak, atau mungkin dia berjualan, ada juga yang berjualan, atau mungkin ya hanya di rumah saja tidak berjualan atau tidak bekerja. Nah, itu kan bisa menjadi sebuah data. Setelah kita riset, kita cek juga pasarnya, apakah bikin konten nasi uduk itu ada. Nah, tadi kan hasilnya kan nasi uduk nih yang lagi rame. Kita bikin lagi nih. Kalau udah dapat datanya, kita bikin rekomendasi judulnya. Ya, caranya gimana? Kita bisa menggunakan ChatGPT. Jangan hanya bikin judul yang membosankan. Misalnya, kita bikin judul cara bikin nasi uduk. Apakah orang bakal tertarik? Jawabannya kan enggak. Kita bisa menggunakan kombinasi kata-kata. Misalnya, trik mudah dan simpel, terus garis, ya. Cara bikin nasi uduk dengan 5 menit, cara buat nasi uduk mudah dengan 10 menit, misalnya. Atau cara buat nasi uduk simpel di rumah. Itu bisa kan? Jadi teman-teman riset dulu trennya apa, terus pasar kontennya apa, audiensnya siapa, agar kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Yang ketiga adalah ciri khas dari penulisan judul. Setiap channel YouTube pasti punya ciri khas masing-masing. Teman-teman semuanya, ketika kita baru memulai channel YouTube, harus punya yang namanya ciri khas daripada channel YouTube kita. Misalnya, ciri khas kita adalah sangat-sangat simpel, atau mungkin hanya gaya anak muda ya, yang ucapan tidak terlalu formal atau tidak terlalu berat. Itu kan ciri khas kita. Misalnya kita bikin konten cara membuat nasi uduk. Nah, kita bikin lagi dengan gaya lebih mudah. Trik cara mudah membuat nasi uduk di rumah. Cocok untuk pemula, misalnya seperti itu. Itu bisa kan kita bikin seperti itu. Kenapa kita harus punya ciri khas? Agar subscriber kita atau audiens kita bisa memahami bagaimana penyampaian kita, mulai dari judul kita, thumbnail, ya, komunikasi, dan lain sebagainya. Ciri khas itu bukan hanya dari judul, tapi dari thumbnail kita bisa, dari penulisan deskripsi bisa, dari kayak komunikasi kita bisa. Kalau misalnya ini sudah kita dapatkan, otomatis subscriber bakal menandai kita bahwasanya kita adalah orang yang kompeten di bidang tersebut dengan gaya khasnya. Nah, dari ini kita pastinya akan mendapatkan yang namanya subscriber baru. Dan gue pernah bilang bahwasanya jangan pernah yang namanya kita mengemis untuk di-subscribe. Tapi kita tunjukkan value kita agar orang mau mensubscribe channel YouTube kita.
Judul dan thumbnail harus sama. Kenapa penting? Agar tidak mendapatkan kesalahpahaman. Agar subscriber kita atau viewer kita tidak dibohongi. Karena kejujuran itu sangat penting. Jujur, ya teman-teman, harus dijunjung tinggi. Kenapa gue bilang seperti ini? Kalau misalnya kita bikin konten membohongi penonton, terus teman-teman tuh tahu bahwa kita berbohong, otomatis dia bakal kecewa dengan kita. Walaupun gini, kita misalnya membuat suatu kesalahan, terus kita bikin video klarifikasi atau permohonan maaf, pasti walaupun kita sudah bikin video seperti itu, terus viewer kita memaafkan atau subscriber kita memaafkan, pasti akan ada rasa kecewa yang tetap timbul dari dirinya sendiri. Kenapa gue bilang seperti ini? Karena gue melihat banyak sekali kreator-kreator di TikTok atau di Instagram atau di YouTube bikin konten-konten yang blunder, terus dia bikin klarifikasi dan alhasil orang banyak yang kecewa. Walaupun dia udah bikin video permintaan maaf, dia tetap saja dia tetap mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Nah teman-teman semuanya, dari beberapa ini kita mendapat pelajaran bahwasannya jadilah kreator yang jujur. Kita bilang aja apa adanya, kita sampaikan saja apa ide kita sampaikan apa yang mau kita sampaikan.